Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan manajemen routing pertemuan 7. Di sesi kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai distance vector. Ya, yang kita bahas adalah mengenai border gateway protocol. Border gateway protocol itu adalah sebuah routing yang dipakai untuk eksterior. Jadi aksesnya antar sistem otonom. Bisa kita melihat di gambar sini, di sini ada area kosong, area 20, area 10 ya. Ini adalah area otonom. Nah, antara dua titik ini dia menggunakan yang namanya border gateway protocol ya. Nah, sedangkan yang di dalam biasanya menggunakan OSPF ya. Jadi kalau interiornya pakai OSPF, maka eksteriornya bisa menggunakan yang namanya BGP. Ya. BGP karena dia masih menggunakan distance vector, maka secara otomatis dia menggunakan hub. Cuma untuk limitasinya tidak seperti yang RIP lakukan. Ya, RIP. Cara penentuan jalurnya masih sama dengan yang distance vector, cuma secara letak dia ada di luar sistem otonom. Ya, jadi seperti ini. BGP nanti akan ada dua jenis lagi, yaitu interior dan eksterior. Interior itu yang ada di dalam ini, bisa juga menggunakan OSPF ya, kan tergantung dari yang membuat jaringannya. Tapi kalau antar sistem AS100 dengan AS200 atau sistem otonom 100 dengan sistem otonom 200, maka menggunakan eksterior ya, menggunakan eksterior. Nah, apa sih sistem otonom itu? Nah, kita tahu bahwa yang namanya internet itu adalah jaringan yang besar. Ya, jaringan yang besar, dan itu pun ternyata dia adalah jaringan-jaringan kecil yang terhubung satu sama lainnya. Ya. Contohnya dari LAN, LAN jadi MAN, MAN jadi WAN, WAN jadi internet. Nah, kalau WAN ya itu belum bisa kita katakan sebagai sistem otonom, karena pada dasarnya sistem otonom itu dirancang berdasarkan ISP-nya. Contoh di Indonesia punya 2 hingga 3 ISP utama. ISP utama ini itu yang memiliki internet ya, memiliki akses internet. Nah, jadi di Indonesia kalau punya 3 ISP bisa dikatakan Indonesia punya 3 sistem otonom. Ya, bisa. Tapi kalau ternyata kalau lebih berarti ya sistem otonomnya juga lebih. Ya. Itu adalah yang namanya sistem otonom. Yang mengelola siapa? Yang mengelola adalah organisasi, bukan pemerintah. Ya. Ini adalah contohnya. Jadi ketika kita terkoneksi ke internet, sebenarnya kita itu melewati beberapa sistem otonom. Ya, beberapa sistem otonom. Ada lewat jalurnya Indonesia, lewat jalurnya Singapura, lewat jalurnya Malaysia. Ya. Nah, bagaimana cara dia beroperasi si BGP ini? Dia akan melakukan negosiasi extension, ya, kemudian mengatur koneksi router, kemudian komunitasnya, kemudian melakukan multi exit descriptor, dan lain-lainnya lagi ya. Oke, BGP pertama kali dia muncul dengan RFC 1883, kemudian diperbaiki dengan RFC 2283, dan versi terakhirnya adalah 4271. Berarti BGP ini ya historinya lumayan banyak ya, kalau kita bisa melihat
jarak antara RFC1 dengan yang lainnya. Ada sekitar 1000-an lebih untuk melakukan pembaruan BGP secara definisinya. Nah, BGP sendiri itu menggunakan TCP. Berbeda dengan RIP yang dia menggunakan UDP di 520. Si BGP dia menggunakan TCP karena harus menghilangkan yang namanya fragmentasi, transmisi ulang, dan pengurutan sequencing. BGP sendiri dia mendengarkan port 179 berbeda dengan yang 520 miliknya RIP. Itu cara kerjanya. Nah, sama seperti RIP yang dia punya database, maka BGP pun juga punya. Cuma dia lebih banyak dibandingkan yang RIP. Di BGP dia punya 3 jenis basis data. Yang pertama adalah adjacency RIP in. ADC itu adjacency ya. Adjacency RIP ya. Yang dimana dia menyimpan info pesan masuk dari BGP lainnya. In, kata kuncinya in. Kalau ketemu kata ADC berarti adjacency, tetangga, in arahnya masuk. Ya. Kemudian kalau lockrip berarti dia adalah lokal yang dia menerapkan kebijakan lokal di sistem ADCP RIP-nya in. Kemudian kalau out berarti dia menyimpan informasi lokal yang dipilih untuk diiklankan. Out, arahnya out berarti dikeluarkan dari router. Ya, jadi operasinya dia membuat jaringan lokal dulu. Setelah membuat jaringan lokal, dia melakukan broadcast ke yang lainnya, sedangkan temannya yang menerima broadcast itu akan langsung disimpan di in-nya tadi. Ya. Nah, tidak seperti RIP, di BGP yang menggunakan hop sebagai metrik ya. Itu adalah BGP. BGP tidak menyerahkan seluruh tabel routingnya. Dia tidak broadcast semuanya. Ya. Saat booting, rekan akan menyerahkan seluruh tabelnya. Setelah itu semuanya tergantung dari pembaruan yang diterima. Jadi kalau ada pembaruan, maka yang dikirim hanyalah yang baru saja. Berbeda dengan RIP yang mengirim semua tabelnya. Pembaruan router disimpan di RIP, tetap hanya tabel routing hanya akan menyimpan satu rute per tujuan. Tetapi RIP biasa berisi jalur ke suatu tujuan. Nah, itu adalah BGP. Nah, ketika melakukan pertama kali routing dengan menggunakan BGP, maka yang dilakukan pertama kali adalah membuka koneksi sinkronisasi. Dia akan melakukan sinkronisasi ke sistem BGP yang lainnya. Kemudian dia akan melakukan update BGP melalui pesan update. Kemudian dia akan mengirim notif kalau terjadi kesalahan dan BGP akan ditutup. Kemudian juga ada pesan keep alive untuk menjaga jaringannya dia tetap dilakukan. Itu benar-benar ciri khas daripada TCP. Jadi TCP pun juga punya yang namanya keep alive untuk memastikan bahwa dia bisa mengirimkan data ke perangkat yang lainnya. Ngecek perangkat lainnya itu masih aktif atau tidak. Tetapi masalahnya BGP itu sendiri meskipun ya beberapa router masih ada yang memakai, BGP punya masalah seperti dia protokolnya kuno. Ya, jadi memang BGP sendiri pun baru dibuat tahun 94 ya. Masih digunakan sampai saat ini pun yang masih versi 4 itu.
Jadi tahun 94 dibuat dan sampai saat ini ya masih versi yang sama. Setiap aspek internet yang berubah dalam 2 dekade terakhir yang dimana aliran data itu menjadi lebih intensif. Ya, menjadi lebih intensif sehingga kalau memakai BGP itu bisa mengurangi performa daripada BGP itu sendiri. Ya, itu adalah BGP. Memang BGP bisa diterapkan di beberapa router seperti packet tracer dan MikroTik. MikroTik sendiri pun biasanya hanya memasangkan dengan OSPF. Di Cisco sendiri BGP tidak dipakai karena mereka sudah punya algoritma yang lebih baik yaitu IGRP. Yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.